Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah. Saya berasal dari Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku drama, teori dan pengajarannya, karya Profesor Dr. Herman Jiwaluyo. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu perlengkapan pementasan drama di pentas. Ini terdapat pada bab 4, yaitu halaman 137 sampai 148. Nah, langsung saja, yaitu perlengkapan pementasan di pentas itu terdiri dari 3. Yang pertama ada tata lampu, yang kedua ada tata pentas atau dekorasi, yang ketiga ada tata suara atau sound system. Nah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu tata lampu. Nah, tata lampu ini sangat berpengaruh penting dalam pementasan drama karena dapat memberikan ilustrasi serta dapat memberikan pengaruh psikologis, juga menciptakan suasana pentas yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lakon. Nah, macam-macam tata lampu ini ada 3. Yang pertama yaitu ada lampu primer. Nah, lampu primer ini adalah lampu yang menyinari secara objektif dan dapat menimbulkan bayangan. Yang kedua ada lampu sekunder. Nah, lampu sekunder ini adalah lampu yang menetralisir bayangan yang timbul atau terbentuk dari lampu primer. Yang ketiga ada lampu latar belakang. Nah, lampu latar belakang ini adalah untuk menerangi siklorama. Apa sih siklorama itu? Siklorama yaitu tirai yang biasanya letaknya itu di belakang panggung, biasanya berwarna putih polos, kain berwarna putih polos. Nah, selain macam-macam lampu, itu ada juga alat yang dapat dijadikan sumber sinar dalam pementasan drama, yaitu yang pertama ada strip light. Nah, strip light ini adalah lampu yang berderet. Biasanya lampu di pentas yang berderet di depan di lantai itu dinamakan dengan footlight. Sedangkan yang berderet di atas panggung, di atas pentas itu dinamakan dengan border light. Nah, yang kedua ada spotlight. Nah, spotlight ini adalah lampu yang menyinari benda secara objektif pada satu tujuan. Contohnya itu misalnya dalam adegan ada seseorang yang berdoa dengan khusyuk, kemudian lampunya dimatikan. Nah, maka pada saat itu ditampilkanlah atau dimunculkanlah sinar dari spotlight tersebut, sehingga orang tersebut terpencil seorang diri. Nah, selain itu spotlight itu juga dapat membentuk ilustrasi seperti lautan. Biasanya caranya itu dengan cara kita harus menyediakan satu ember air, kemudian digoyang-goyangkan air tersebut, lalu pancarkanlah sinar dari spotlight. Nah, itu akan membentuk lautan. Bisa juga membentuk api, yaitu dengan cara kita harus menyediakan kertas berwarna merah, kemudian digunting kecil-kecil. Nah, setelah itu kita harus mengipasnya atau dikipas kertas tersebut. Lalu pancarkanlah sinar spotlight tersebut
dan akan menjadi api yang berkobar. Nah, alat yang terakhir yaitu ada floodlight. Nah, floodlight ini sama halnya dengan spotlight, cuma bedanya itu di lensa. Kalau spotlight menggunakan lensa dan floodlight itu tidak menggunakan lensa. Fungsi dari floodlight ini adalah untuk menerangi pentas dan backdrop. Itu merupakan fungsi dari floodlight. Nah, pada buku ini dijelaskan atau dicantumkan juga gambarnya. Untuk gambar yang pertama di sini ada strip light. Nah, ini contoh gambar dari strip light bisa dilihat. Kemudian ada juga yang kedua spotlight. Ini ada lensanya. Kemudian yang ketiga ada floodlight. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu tata pentas atau dekorasi. Nah, dalam tata pentas ini biasanya ada yang mengatur, yaitu dinamakan dengan stage manager. Kenapa di sini menggunakan istilah pentas, kok tidak panggung dan lain sebagainya? Karena dalam pementasan drama itu tidak hanya dilakukan di atas panggung, tetapi bisa juga di arena. Nah, macam-macam pentas itu ada 4. Yang pertama yaitu pentas konvensional. Apa sih pentas konvensional itu? Pentas konvensional yaitu pentas yang menggunakan tirai. Biasanya ini juga ada kayak gorden-gordennya. Ini biasanya dilakukan oleh pemain wayang orang dan juga ketoprak. Nah, yang kedua ada juga pentas arena. Pentas arena ini merupakan pentas yang sejajar dengan penonton dan dapat berbentuk seperti tapal kuda. Tapal kuda itu kayak semacam lingkaran tapi tidak utuh. Kemudian ada juga yang berbentuk L, ada juga yang berbentuk U, dan juga ada yang berbentuk segitiga. Selanjutnya ada pentas revolving, yaitu pentas yang bisa diputar. Itu dinamakan dengan pentas revolving. Selanjutnya juga ada pentas elevator atau lift. Itu adalah merupakan pentas yang disusun secara vertikal dan bisa cara memainkannya itu dengan cara dinaik turunkan. Itu yang dinamakan dengan pentas elevator atau lift. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu tata musik atau tata suara atau sound system. Nah, dalam tata suara ini ada yang namanya tata musik. Biasanya tata musik ini difungsikan untuk membuka adegan dan penutupan pada lakon. Itu. Kemudian juga ada tata suara yang berfungsi untuk memberikan efek suara tertentu sesuai dengan keperluan lakon. Misalnya suara kuda, suara tangisan, suara bunyi tembakan dan lain sebagainya. Selain itu ada juga sound effect. Nah, sound effect ini biasanya digunakan ketika adegan-adegan yang kayak terkejut, kemudian tegang, panik, gembira dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.